Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru, Ibu penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Ayi Hamdani. Saya adalah guru di SMP Asiparan Cabang Mopatak di Subang, sekaligus mahasiswa PPG Daljab tahun 2025 batch 2 di LPTK Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25404110491. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja UKIN di SMP Asiparan Cabang. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 9 dengan tema meyakini hari akhir dan mawas diri, dengan subtema meyakini hari akhir dan kiamat sugro. Mohon bimbingan dan arahannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Berikut adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita mulai dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita baca doa dimulai. Allahumma fahimna rusdana wa a'idna min sarri nafsina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati walhamdulillah ala kulli halin birahmatika ya arhamar rahimin. Absensi semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini sesuai dengan modul pembelajaran, kita akan membahas bab yang kedua, yaitu meyakini hari kiamat atau hari akhir dan juga mawas diri. Karena hal ini sangat penting khususnya untuk kita, yaitu kaum ataupun orang Islam. Untuk pertama, Bapak akan membacakan struktur dari pembelajaran ataupun peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah, apa sih hari akhir? Apa saja macam-macam dari hari akhir? Tentunya kita harus tahu terlebih dahulu. Hari-hari ini atau pekan ini kita mendapatkan banyak sekali informasi ataupun berita duka. Salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Timur mengalami musibah, musola bangunannya roboh, sehingga ada di antara kalangan santri yang meninggal dunia. Untuk itu, sebelum kita mulai, kita bacakan Al-Fatihah. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah dan termasuk dari syahid. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila arwahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz bertanya, Zidan, ketika mendengar suatu musibah, di antaranya adalah ada yang meninggal dunia, baik karena musibah ataupun dengan cara yang mungkin tanda kutip kita merasa iba, perasaannya bagaimana? Sedih Ya, dan berduka. berduka. Mungkin dari Mutia, apa yang rasakan ketika mendengar musibah, diantaranya adalah meninggalnya kerabat kita, meninggalnya keluarga kita, ataupun orang lain dengan cara musibah ataupun sebagainya? Bersedih. Dari hal tersebut apa yang bisa didapatkan hikmahnya untuk kita? Syahdan, ketika sudah mendengar kita merasa sedih, apa hikmahnya yang bisa diambil? Rohman, ada yang bisa bantu jawab? Zidan, apa kita diam aja? Membantu apa? Membacakan doa. Di antaranya dengan kejadian seperti itu, kita berarti juga harus bersiap-siap untuk apa? Untuk mati. Iya, bersiap-siap dalam arti selalu mawas diri, jangan sampai ketika waktunya tiba kita belum membawa bekal ataupun kita belum siap. Awas ya, tolong perhatikan. Yang pertama, marilah mangga bukunya dibaca. Bukunya dibuka, pengertian dari hari kiamat. Kita sama-sama membuka, nanti Bapak menjelaskan pengertian dari hari kiamat dan juga pengertian dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya hari akhir itu seperti apa. Di antara teman-teman ada yang hafal surat Al-Waqiah? Ada yang hafal surat Al-Waqiah? Agung, 1 ayat saja. Ayo, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Ya. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Absaruha. Oke, ada ayat yang lain atau surat yang lain yang mengatakan kejadian hari kiamat, hari akhir? Hadi, surat Al-Qari'ah. Sok coba baca, mangga. Ya. Siap. Iya. Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang putri? Gak ada. Dari sekian banyak tadi yang dibacakan dalam surat Al-Waqiah, dalam surat Al-Qari'ah, dalam surat Al-Zalzalah, di situ banyak sekali menceritakan tentang kejadian hari akhir ataupun hari kiamat. Bapak akan akhir ataupun hari kiamat. Bapak akan membacakan pantun sedikit tentang hari kiamat. Jangan bilang cakep-cakep ya. Nunggu sholat duduk di serambi, tunaikan salat terasa nikmat. Umat Islam cinta pada Nabi, meyakini datangnya hari kiamat. Menyeberang jalan hendaknya hati-hati agar sampai tujuan dengan selamat. Hari kiamat tak perlu ditakuti, perbanyak amal dan jauhi maksiat. Itu adalah sebagai implementasi atau sebagai motivasi supaya ketika kita meyakini adanya hari kiamat, kita sudah punya bekal, kita sudah punya amal, karena yang dibawa kita untuk bekal hari akhir itu adalah bukan mobil, bukan harta, tapi adalah amal. Ya.
Ustaz akan menjelaskan tentang pengertian hari akhir. Siapa yang hafal rukun iman? Rukun iman yang pertama, Hadi? Iman kepada Allah. Pinter. Iman yang kedua? Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Oke. Ketiga? Yang keempat? Iman kepada Rasul-Rasul. Nah, rukun iman itu ada. Di antaranya adalah kita harus meyakini akan adanya hari kiamat. Hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Apa pengertian hari akhir? Pengertian hari akhir adalah di mana rusaknya seluruh yang dikatakan alam atau berakhirnya seluruh yang dikatakan makhluk. Siapa makhluk? Makhluk itu adalah selain Khalik. Khalik itu siapa? Khalik itu adalah Gusti Allah. Selain Khalik atau dikatakan namanya makhluk. Maka semua yang dikatakan makhluk pada hari ketentuan, hari akhir itu semuanya musnah. Setelah itu baru nanti ada istilah-istilah hari. Ada namanya hari masyhar. Berkumpulnya seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ada lagi Yaumul Ba'ts, ya, hari di mana manusia itu dibalas sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada lagi namanya Yaumul Mizan, di mana manusia itu ditimbang amalnya. Semoga kita semuanya amal baiknya lebih berat. Amin. Ada lagi nanti penentuan, akhirnya kita akan masuk surga atau kita nanti akan masuk neraka. Mudah-mudahan wadkhilnal jannata ma'al abrar, semuanya dikumpulkan kita nanti di surganya Allah. Itu adalah pengertian dari hari akhir. Dalil tentang datangnya hari akhir sudah cukup jelas ataupun sudah sangat banyak sekali, tadi juga diantaranya yang dibacakan oleh teman-teman kita semua. Hikmah beriman kepada akhir-akhir. Nah, di sini tadi dijelaskan juga perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada akhir-akhir. Contoh gini, ya. Apa hikmahnya yang diambil ketika kita mengingat mati atau saudara kita mati? Oh, berarti suatu saat giliran kita, kalau tidak hari ini, besoknya. Tidak ada yang tahu kapan posisinya di mana waktu kita akan tiba. Jadi iman kepada hari akhir itu harus diyakini seyakin-yakinnya supaya ada rasa mawas diri, kita jaga diri, kita selalu beribadah, kita selalu bertakwa kepada Allah sehingga ketika waktunya tiba kita didapatkan sebutan dengan husnul khotimah, jangan sampai suul khotimah gitu ya. Selanjutnya Bapak akan menubaskan per kelompok, sudah dikasih LKPD-nya, silahkan. Di situ ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Di situ di bawahnya Bapak kasih waktu 5 menit atau kasih waktu kalau sudah 2 menit 3 menit sudah selesai, kita akan diskusikan bersama. Silahkan, mangga diisi. Udah? Bisa disebutkan satu aja dari kelompoknya Syahdan atau Jidan, Pak? Sering beribadah. Sering beribadah. Yang tidak beriman? Tidak beribadah. Oke. Dari kelompok pertama mengatakan bahwasanya salah satu ciri atau salah satu tanda orang yang tidak beriman kepada Allah tentang hari akhir itu adalah dia beribadah. Dan yang tidak meyakini dia tidak beribadah. Itu adalah salah satunya. Mungkin bisa dijelaskan. Jidan, tadi tugas kelompoknya silahkan nanti diskusi
lain waktu apa saja hal-hal yang bisa menyangkut dari apa yang tadi didiskusikan. Kenapa sih sekarang banyak sekali orang yang maksiat, atau kenapa sih sekarang banyak sekali bencana dan juga musibah? Nanti bisa bertafakur, nanti bisa didiskusikan hal-hal yang demikian supaya nanti bisa menanamkan rasa mawas diri di hati kalian sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk datangnya hari kiamat, ya gitu. Terus macam-macam hari kiamat ada tidak? Ada. Satu, kiamat kubro dan juga kiamat sugro, itu kecil, kubro itu besar. Tadi yang sudah diulas sebanyak tadi itu adalah salah satu dari bentuk kiamat sugro. Kematian, bencana alam. Tapi kalau sudah tidak adanya makhluk, mati semua. Ya, makhluk itu siapa tadi? Selain Khalik, bukan manusia aja. Planet, makhluk. Langit, bumi, manusia, udara, itu semuanya makhluk, semuanya nanti di hari kiamat hancur. Orang barat mengatakan yang hancur itu di bumi. Ya, itu karena tidak beriman. Sampai buat namanya roket, sampai dibuat apa namanya untuk tinggal di Mars atau tinggal di bulan. Nah, itu ciri atau tanda orang yang memang tidak beriman kepada hari kiamat. Ustadz bacakan ayatnya, nanti diulangi ya. Surat Al-Waqiah ayat 4 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Idza rujjatil ardu rajja. Itu saja materi yang bisa disampaikan pada hari ini. Refleksinya, kesimpulannya, apa pelajaran yang bisa kita petik? Kita harus punya power, kita harus punya mindset, kita harus punya keyakinan yang sangat teguh bahwasanya hari kiamat itu pasti datang. Jangan ada keraguan di hati kita, hari kiamat tidak akan datang. Karena sekecil apapun sebenarnya kalau kita sadari, kalau kita pahami, semuanya ini adalah takdir, semuanya adalah kodanya Gusti Allah. Kita tidak bisa menolak, kita juga tidak bisa merubahnya. Di antaranya adalah kejadian hari akhir. Yang kecil di antaranya adalah meninggalnya kerabat kita, meninggalnya saudara kita, dan juga musibah-musibah yang terjadi di sekeliling kita ataupun di lingkungan kita. Mari kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.